Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dari anak-anak didikku untuk bisa mendengarkan penjelasan dari Pak terkait dengan materi biologi, di mana di sini kita sudah masuk bab 4 ya anak-anak. Jadi di sini Bapak harap kalian tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan, dan selalu tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Ingat, nilai bukan segalanya, tapi dengan nilai masa depan kalian insya Allah akan berubah. Ya, jadi di bab 4 ini singkat saja ya penjelasan dari Bapak. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung dihubungi lewat WA atau di chat di kolom Google Classroom. Jadi di bab 4 ini kita masuk di klasifikasi makhluk hidup. Jadi arti dari klasifikasi makhluk hidup itu artinya jadi dia dibagi. Jadi makhluk ini kan kita sudah tahu makhluk itu ada hewan, manusia, dan tumbuhan. Jadi mereka diklasifikasikan sehingga masing-masing itu ada bagiannya, seperti itu maksudnya. Kemudian di sini kalau dari gambar sini kita bisa lihat bahwa ada manusia, kemudian ada jamur, kemudian ada anggrek dan ada panda. Jadi di sini adalah beberapa contoh dari pembagian atau klasifikasi dari makhluk hidup itu sendiri. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut di slide kedua. Jadi di slide kedua sini juga dia mengklasifikasikan keanekaragaman, ada hewan dan tumbuhan, di mana hewan ada harimau, burung hantu, katak, dan sebagainya. Kemudian di buah ada semangka, pisang, nanas, dan sebagainya juga. Jadi dari sini, dari gambar sini, membelajarkan kita bahwa makhluk hidup itu sangat beragam, sehingga untuk bisa mengetahuinya, kita perlu yang namanya klasifikasi. Seperti itu ya maksudnya. Klasifikasi makhluk hidup adalah cara memilah dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit-unit tertentu berdasarkan ciri atau kesamaan yang dimilikinya. Jadi klasifikasi itu adalah menggolongkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri dan persamaan unit-unit yang khas pada makhluk hidup seperti itu. Kemudian prosedur klasifikasi harus memiliki makna, make a sense, atau dia harus punya rasa seperti itu ya. Jadi contoh ini ada buah-buahan yang digabung satu, kemudian ketika dipisah-pisah itu terjadi pengelompokan secara individu. Sebagai contoh ini tomat, kemudian ada kacang panjang, kacang merah, kemudian ini ada brokoli, ada beras putih, ada beras merah, dan sebagainya. Tapi jika digabung satu kali ini namanya adalah sayuran. Tapi kalau dipilah, ini berarti namanya sudah beda-beda ya. Tujuan pembelajaran di sini siswa dapat merumuskan arti sistem klasifikasi, kemudian menguraikan tujuan klasifikasi, menjelaskan proses klasifikasi, serta merancang kunci determinasi berdasarkan objek, membuat klasifikasi makhluk hidup. Tentunya kalian bertanya, apa sih kunci determinasi itu? Jadi kunci determinasi itu adalah kunci identifikasi yang digunakan kepada makhluk hidup yang memiliki persamaan di tingkat spesies. Jadi kalau misalnya kita ingin melihat apakah hewan ini berbeda secara spesies, maka kita harus menggunakan yang namanya kunci identifikasi atau kunci determinasi. Kemudian proses klasifikasi. Jadi proses klasifikasi ini dibedakan menjadi 3. Jadi ada klasifikasi sistem alami, klasifikasi filogeni, kemudian klasifikasi buatan. Tujuan klasifikasi adalah mendeskripsikan ciri makhluk hidup, mengelompokkan makhluk hidup, mengetahui hubungan kekerabatan, mengetahui evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatan. Yang ketiga, dasar klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ukuran tubuh, kemudian berdasarkan lingkungan tempat hidupnya, kemudian berdasarkan manfaat, berdasarkan jenis makanannya. Sebagai contoh, kalau berdasarkan ukuran tubuhnya seperti sapi, banteng, gajah, seperti ya. Kemudian berdasarkan lingkungan tempat hidupnya, kayak ikan, kemudian kerang, kemudian lobster, udang, kepiting, seperti itu. Berdasarkan manfaat, misalnya tumbuhan, manfaatnya untuk mengobati, sebagai contoh daun sirih, kemudian apa lagi ya, jahe, dan kelompok jahe lainnya. Kemudian berdasarkan jenis makanan,
Jadi jenis makanan sebagai contoh misalnya beras merah, beras putih, kemudian ada juga jagung putih atau biasa bilang jagung pulut, kemudian jagung manis. Tahap 2 taksonomi pengelompokan makhluk hidup. Yang pertama identifikasi pencirian organisme, jadi diciri-cirikan organisme ini. Kemudian klasifikasi penyusunan organisme berdasarkan dalam taksa. Kemudian yang ketiga nomenklatur berdasarkan binomial nomenklatur. Itu sebabnya kenapa kalau dalam penulisan nama ilmiah biasanya ada yang 2, kemudian spasi 1, kemudian spasi 3 seperti itu. Jadi di sistematika taksonomi berasal dari bahasa Indonesia takson yang berarti hukum. Sedangkan taksonomi adalah cabang ilmu yang bertugas mengadakan identifikasi atau penamaan terhadap makhluk hidup. Jadi urutan tingkat takson dari yang tinggi ke rendah itu kalau di tumbuhan ada kingdom, divisi, kelas, ordo, family, genus, sama spesies. Kalau tingkat takson itu kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Jadi sistem klasifikasi makhluk hidup ini ditemukan oleh Carlos Linnaeus, di mana dia membagi ada 3 sistem klasifikasi, yakni alami, filogeni, dan sistem buatan. Jadi sebagai contoh klasifikasi hewan, misalnya kingdom Animalia, divisi Chordata, kelas Mammalia, ordo Carnivora, famili Canidia, genus Canis, spesies Canis familiaris. Jadi yang didapat adalah anjing. Jadi ini contoh tekanan takson. Jadi ada Animalia, filum Chordata, Mammalia, Carnivora, famili Felidae, genus Panthera, Panthera pardus, atau macan tutul. Kemudian aturan penulisan nama ilmiah harus dispasi ya. Manis, Javanicus. Ini kalau kita tulis tangan berarti harus di garis bawah. Kemudian kalau diketik maka harus dimiringkan atau ditebal. Ini sama dengan yang tadi ya penjelasannya. Jadi ini adalah contoh sistem klasifikasi dari hewan dan tumbuhan. Untuk menuju ke spesies, dia harus perlu beberapa tahapan dari kerajaan atau kingdom, phylum, kelas, bangsa, famili, dan marga. Kemudian contoh spesies dari Panthera. Jadi Panthera ini kan banyak ya, ada 3 di sini, ada singa, macan tutul, dan harimau. Jadi mereka ini sama-sama di golongan genus atau memiliki genus yang sama. Hanya saja kalau tadi Panthera pardus berarti macan tutul. Kalau Panthera tigris berarti berarti harimau. Seperti itu ya. Kemudian sistem klasifikasi 6 kingdom ada dibagikan menjadi ada yang tumbuhan, hewan, jamur, eubakteria, arkabakteria, dan protista. Jadi kalau eubakteria ini golongan bakteri ya. Kalau ini arkabakteria ini golongan bakteri tapi yang hanya memiliki satu membran. Jadi kunci determinasi atau kunci identifikasi ini itu berdasarkan yang pertama ada ingatan, bantuan orang lain, spesies acuan, pustaka, dan komputer. Jadi ini adalah beberapa fondasi kita kalau ingin mengidentifikasi suatu tumbuhan atau hewan. Ini contoh soal ya. Oke, terima kasih. Semoga penjelasan singkat dari Bapak kalian bisa pahami. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung di kolom chat nanti di Google Classroom atau bisa menghubungi Pak melalui WA. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.